Perkenalkan, nama saya Nurwulan Puspita Rizky. Saya dari kelas 9H akan mempresentasikan bab 6 bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). A. Makna bela negara, bangsa, tanah air, dan negara. 1. Pengertian bangsa, negara, dan tanah air. Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah naungan pemerintah. Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan latar belakang, sejarah, pengalaman, dan perjuangan untuk bersatu dalam mencapai cita-cita. Tanah air adalah tempat seorang dilahirkan, hidup, dan akhirnya meninggal dunia. 2. Lahirnya suatu negara. Manusia pada awalnya hidup sendiri-sendiri dan berpindah-pindah. Namun, kesendirian hidup itu sangat menyulitkan sehingga dibentuklah kelompok manusia dan dipimpin oleh seorang pemimpin. 3. Fungsi dan tujuan negara. Fungsi negara secara umum. 1. Fungsi keamanan dan ketertiban. Negara senantiasa berupaya menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi kekacauan. 2. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Negara berupaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran warganya. 3. Fungsi pertahanan. Negara berupaya mempertahankan keutuhan wilayahnya. 4. Fungsi keadilan. Negara berupaya mewujudkan keadilan bagi seluruh warganya. Tujuan terdirinya negara secara umum: menciptakan kekuasaan negara secara demokratis, mencapai perdamaian dunia, menjamin hak dan kesamaan manusia. Tujuan negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang RI tahun 1945 alinea keempat. 1. Melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan dunia, dan ikut serta melaksanakan ketertiban berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. 4. Unsur-unsur negara. 1. Rakyat. Rakyat adalah orang yang ada di wilayah suatu negara. Rakyat meliputi penduduk dan bukan penduduk. Penduduk terdiri atas warga negara dan bukan warga negara. Wilayah negara merupakan tempat tinggal rakyat dari penyelenggaraan pemerintah. Wilayah suatu negara meliputi daratan, batas-batasnya ditentukan melalui perjanjian dengan negara lainnya. Lautan yang merupakan wilayah suatu negara disebut laut teritorial, sedangkan wilayah laut suatu negara disebut laut terbuka. Udara berada di atas wilayah suatu negara, baik daratan maupun lautan. Teritorial. Wilayah ekstrateritorial adalah tempat di mana suatu kapal yang berbendera suatu negara di laut terbuka dan tempat bekerja perwakilan negara atau kantor kedutaan besar. Pemerintah yang sah dan berdaulat. Pemerintah dalam arti luas adalah gabungan dari seluruh lembaga atau badan kenegaraan yang menjalankan pemerintahan baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Pemerintah dalam sempit adalah lembaga negara yang khusus menjalankan kekuasaan eksekutif. Pengakuan dari negara lain. Pengakuan de facto adalah pengakuan berdasarkan kenyataan bagi negara baru yang telah memiliki unsur konstitutif. 2. Pengakuan de jure adalah pengakuan terhadap suatu negara baru yang sesuai dengan hukum internasional. B. Hakikat bela negara. A. Pengertian cinta tanah air dan bela negara. Cinta tanah air, perasaan yang timbul dari hati warga negara untuk melindungi tanah airnya dari segala ancaman-ancaman dari luar atau dalam negeri. Bela negara adalah sikap perilaku warga negara yang dijiwai dan
kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang NRI tahun 1945. B. Bentuk bela negara. Keikutsertaannya negara dalam upaya bela negara. 1. Pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran wajib. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela dan wajib. Pendidikan pendahuluan bela negara perlu dikembangkan dengan tujuan menumbuhkan kecintaannya kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bertanah air, keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi bangsa. C. Pentingnya bela negara. 1. Menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. 2. Negara akan melindungi dan mensejahterakan warga negaranya. 3. Negara akan mematuhi hak-hak warga negaranya. B. Perundang-undangan yang mengatur bela negara. A. Undang-Undang NRI tahun 1945. UUD NRI tahun 1945 pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. B. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Polri menjalankan fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindungan dan pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pertahanan Negara. 1. Pengertian umum. 2. Hakikat. 3. Tujuan pertahanan negara. 4. Fungsi pertahanan negara. 5. Ketentuan tentang TNI. D. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. 1. Bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. 2. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. 3. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. C. Perjuangan mempertahankan NKRI. A. Ancaman dan gangguan NKRI. B. Awal kemerdekaan. 1. Kedatangan tentara sekutu. 2. Keinginan pemerintah kolonial Belanda menjajah kembali Indonesia. 3. Pemberontakan PKI di Madiun 1948. B. Perjuangan mempertahankan NKRI. A. Perlawanan bersenjata. 1. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. 2. Bandung Lautan Api 23 Maret 1946. 3. Peristiwa Palang Ambarawa 21 November 15 Desember 1946. Pertempuran Medan Area 10 Desember 1945. B. Perjuangan diplomasi. 1. Di perundingan di Jakarta. 2. Perundingan di Linggarjati. 3. Perundingan Renville. NKRI tetap berdiri utuh. Berbagai bentuk perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan NKRI, baik secara fisik maupun diplomasi dan peranan dunia internasional dalam menyelesaikan konflik. D. Ancaman terhadap NKRI saat ini. 1. Berdasarkan asal datangnya ancaman. A. Ancaman dari luar. Ancaman berupa fisik. 1. Agresi. Penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. 2. Sebatos. Kegiatan dari pihak tertentu untuk merusak suatu negara.
Spionase, kegiatan dari pihak lain untuk mencari mendapatkan rahasia militer dari NKRI. Ancaman non-fisik. 1. Perang bisnis tentara negara maju. 2. Masuknya berbagai budaya dan paham baru dari luar negeri. 3. Adanya campur tangan politik. B. Ancaman dari negara. 1. Disintegrasi bangsa. 2. Keresahan sosial. 3. Upaya penggantian ideologi Pancasila. B. Berdasarkan bentuk ancaman. 1. Ancaman fisik. Segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu keutuhan negara, suatu negara, dilakukan dengan tindakan secara fisik. Ancaman ideologis. Segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu keutuhan nasional suatu negara yang dilakukan dalam tataran pemikiran. E. Semangat dan komite persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. A. Wujud semangat dan komite persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. Bentuk-bentuk sikap positif. 1. Menjunjung tinggi persatuan. 2. Cinta tanah air dan bangsa. 3. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa. B. Membela dan mempertahankan NKRI. A. Pertahanan dan keamanan negara. 1. Pertahanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintah dalam rangka mewujudkan kesatuan pertahanan negara. 2. Keamanan negara berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. B. Upaya membela negara. A. Pendidikan kewarganegaraan. 2. Pelatihan kemiliteran secara wajib. 3. Pengabdi sebagai prajurit atau TNI dan Polri secara sukarela dan wajib. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih dari Nurwulan Puspita Rizky 9H.